Aku pernah ditanya lagi Mas. Aku pernah ngisi kajian di kantor pajak. Aku dipanggil sama kepala kantor. Pertanyaan pertama begitu melihat muka aku, dia bilang, Ustadz, apa hukumnya pajak di dalam Islam? Oh iya. Aku jawab balik dengan pertanyaan, Bapak mau jawaban yang jujur atau jawaban yang tidak jujur? Terus dia bilangnya apa? Jujur lah Ustadz. Aku bilang, di dalam Islam sederhana. Harta itu dapatnya harus diizinkan sama Allah. Mengelolanya harus atas izin Allah, mengeluarkannya harus izin Allah. Gak enak banget kan? Jadi kalau keluar harus dalam pos-pos tertentu, dapatnya harus dari pos-pos tertentu yang dibolehkan oleh Allah, dan mengelolanya harus dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Terus aku bilang, dan pajak tidak salah satunya. Pajak tidak salah satunya. Oke, artinya di dalam Islam tidak ada dosa kalau orang gak bayar pajak. Bukan dosa. Bukan dosa. Ya cuma salah. Menurut agama. Iya. Menurut negara. Iya, menurut negara. Tapi di dalam agama tidak dosa. Yang dosa adalah ketika dia tidak bayar zakat. Nanti ingetin saya Ustadz, kapan-kapan kita ngomongin soal konsep kenegaraan dalam Islam. Ayo. Ya, nanti oke, tapi oke. Jadi jawabannya itu sebenarnya tidak dosa. Bahkan kalau kita mau kaji lebih jauh lagi, ada satu hadis di mana Rasulullah mengatakan tidak masuk surga para penarik pajak. Tidak masuk surga para penarik pajak. Ya. Karena di zaman Rasulullah, Rasul melihat keadaan Persia dan Romawi yang hidup mereka itu pendapatannya berdasarkan pajak teks. Dan teks itu adalah seolah-olah premanisme sebenarnya. Pada masa itu terutama. Karena gue ngelindungin lu, bayar ke gue. Iya. Karena gue udah ngelindungin lu, bayar ke gue. Itu konsep pajak tuh. Nah sehingga Islam tidak mengenal konsep itu. Nah makanya sebenarnya kalau di dalam Islam, ada nggak pendapatan negara semisal pajak? Ada, tapi tidak ditarik pada semua orang. Ditariknya hanya pada orang-orang kaya. Mirisnya, di dunia zaman sekarang pajak justru ditarik pada orang-orang miskin. Betul, itu juga jadi bukan masalah. Orang-orang kaya. Iya, betul. Orang-orang kaya nemu skema untuk nggak bayar pajak. Dan mereka dapat insentif. Iya, betul. Mereka dapat insentif, mereka dapat skema, dan mereka bisa main di situ untuk menghindari pajak. Nah, kita yang mampus tuh. Iya, betul. Gak ada pilihan. Selalu yang di tengah dan di bawah sih yang kena ya. Iya, selalu begitu. Nah, makanya di dalam Islam itu pajak dikatakan tadi tidak akan masuk surga para penarik pajak. Atau misalnya dalam hadis yang lain lagi, Rasul mengibaratkan para pezina itu lebih jadi kalau Rasul ketika melihat pezina, ada orang jijik sama pezina, kata Rasul apa? Jangan jijik sama dia. Andaikan para penarik pajak bertobat seperti dia, mungkin Allah masukin dia ke surga. Oh, ngeri ya.